Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pengajian Ahlal Musamarah fi Hikayati Auliya'il Ashrah bersama saya Jamaluddin Muhammad. Saya akan melanjutkan cerita pada episode yang lalu, yang mana diceritakan bahwa anak dari Maulana Ishaq yang bernama Sayyid Qasim dan Sayyidah Saroh ini melawat ke tanah Jawa dan bertemu dengan pamannya, bertemu dengan anak pamannya yang bernama Raden Rahmat atau kita kenal dengan Sunan Ampel. Kemudian setelah itu Sayyid Abdul Qadir berguru kepada Sunan Ampel. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad taqaddama anna li Arya Bribin waladaini. Pada episode yang lalu diceritakan bahwa, atau cerita pada episode yang lalu, bahwasanya Arya Bribin ini memiliki dua orang anak. Unsa ismuha Maduretna, yang pertama perempuan bernama Maduretna. Wa qad tazawwajaha as-Sayyid Raja Pandita. Maduretna ini dikawin oleh Raja Pandita. Raja Pandita ini adiknya Sunan Ampel atau Raden Rahmat, anak dari Ibrahim Asmoro. Wa dzakarun ismuhu Jaka Kendar, dan anak satunya lagi laki-laki yang bernama Jaka Kendar. Ini anaknya Arya Bribin. Jadi Arya Bribin ini mertuanya Raja Pandita, atau dalam nama yang lain, naskah yang lain menyebutkan namanya Ali Murtado. Jadi Ali Murtado atau Raja Pandita. Wa kana min amri Jaka Kendar annahu dakhala fil Islam wa salaka tariqaz zuhdi wa takhalla fawqal jabal lil ibadah war riyadah fi qaryatin yuqalu laha Melaya. Jaka Kendar ini memeluk Islam. Jadi anaknya Arya Bribin yang bernama Jaka Kendar ini memeluk Islam. Kemudian wasalaka tariqaz zuhdi, dia menempuh jalan zuhud, asketis. Wa takhalla fawqal jabal, dan menyendiri atau uzlah di atas gunung. Fawqal jabal lil ibadah war riyadah, tujuannya adalah untuk melakukan ibadah dan riyadah. Riyadah ini pelatihan ruhani gitu ya. Jadi latihan untuk melakukan pesucian ruhani. Jadi makanya kalau kita lihat sekarang banyak sekali makamnya wali itu berada di atas gunung atau di tempat sepi. Wali itu makbarohnya kebanyakan itu bukan di pusat kota, melainkan di pinggir, bahkan di atas gunung. Ada Sunan Muria, kemudian Sunan Gunung Jati, meskipun Cirebon itu kota pesisir, tetapi beliau dimakamkan di atas gunung Sembu. Kemudian banyak para wali yang makamnya itu dulunya bukan di pusat kekuasaan, mungkin hanya wali-wali tertentu lah. Kalau Gunung Jati kan karena beliau seorang raja, atau Sunan Ampel juga, beliau kan seorang adipati Bupati Surabaya. Kemudian Sunan Bonang juga, atau Sunan Kalijaga itu kan dia berada di pesisir ya. Tapi rata-rata wali-wali yang lain itu tempatnya di atas gunung karena melakukan zuhud dan uzlah. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh Jaka Kendar ini. Fi qaryatin yuqalu Melaya. Dia bertinggal di sebuah desa, sebuah daerah yang bernama Melaya. Kurang tahu saya, Melaya ini yang dimaksud di sini apa?
karena tidak ada keterangan. Walam yazal ala dzalika hatta sara waliyan min auliya'illahi ta'ala. Karena perilaku zuhud, kemudian melakukan riyadhah siang dan malam, akhirnya menjadi seorang wali, salah satu wali min auliya'illahi ta'ala. Washtahara bisunan Melaya, dan masyhur atau dikenal dengan nama Sunan Melaya. Ini aslinya adalah Jaka Kendar. Nama aslinya Jaka Kendar, kemudian dikenal dengan Sunan Melaya. Walahu bintun yuqalu Asiyah. Jaka Kendar ini memiliki seorang putri, seorang anak yang bernama Asiyah. Wa tazawwajaha as-Sayyid Abdul Qadir bin Maulana Ishaq al-Madhkur. Lah Asiyah ini kemudian dikawin oleh Sayyid Abdul Qadir, anaknya Maulana Ishaq, sepupunya Sunan Ampel. Jadi masih sepupu dengan Sunan Ampel dalam versi ini ya. Jadi Maulana Ishaq memiliki anak Abdul Qadir dan Sayyidah Abdul Qadir dan Sayyidah Saroh, yang mana Maulana Ishaq sendiri adalah adik atau saudara dari Ibrahim Asmoro, bapaknya Sunan Ampel. Jadi masih sepupu Abdul Qadir. Ini menikahi Asiyah. Asiyah ini putra dari Sunan Melaya atau Jaka Kendar, Raden Jaka Kendar. Wa kana min amri Sayyid Abdul Qadir annahu istautona fi qaryatin yuqalulaha Gunung Jati. Nah, Sayyid Abdul Qadir ini kemudian dia diam menetap di sebuah daerah yang dikenal dengan Gunung Jati, wahya fi Kuro Baladi Cirebon, yaitu salah satu daerah Cirebon. Jadi Abdul Qadir ini dalam versi menarik ini. Jadi dalam versi yang ditulis oleh Syekh Abi Fadl, Kiai Abi Fadl, menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati ini aslinya bernama Abdul Qadir, putra dari Maulana Ishaq, sepupunya Sunan Ampel. Wasoro imaman li ahliha, dan menjadi imam pemimpin bagi rakyat Cirebon. Wa kana salikan tariqo zuhdi mulaziman lil khalwah war riyadhah. Kemudian melakukan jalan spiritual, tariqo zuhdi, jalan asketis, memilih hidup asketis, mulaziman lil khalwah war riyadhah, dan melakukan khalwat, kalau dulu itu ya semedi lah, menyendiri dengan memperbanyak riyadhah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Muqallilan lit-ta'am muhajiran ladzidzal manam mustaghilan bi anwa'il ibadah minal faraid wan nawafil al khairat. Yaitu tidak hanya khalwah tetapi juga riyadhah dengan cara sedikit makan, sedikit tidur, pokoknya menghajar hawa nafsu, mendidik jadi latihan itu kan ada riyadhah fisik. Ya olahraga itu, riyadhah fisik kan olahraga, lari-lari, renang, ya melakukan olahraga, tenis dan main sepak bola, itu riyadhah yang bersifat fisik agar tubuh kita sehat. Lah ada riyadhah yang bersifat spiritual. Riyadhah spiritual ini misalnya ya dengan memperbanyak puasa, kemudian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah, itu namanya riyadhah yang bersifat spiritual. Jadi latihan jasmani dan ada latihan ruhani. Mustaghilan bi anwa'il ibadah minal faraid wan nawafil, dengan memperbanyak ibadah, baik ibadah fardu maupun ibadah sunnah al khairat yang bagus. Walam yazal ala dzalika hatta sor waliyan min auliya'illahi ta'ala, sehingga beliau menjadi seorang wali. Abdul Qadir ini menjadi seorang wali. Washtahara bisunan Gunung Jati, yang kemudian dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Saya akan mencoba membandingkan antara versi sejarah yang ada dalam kitab Ahlal Musamarah dengan versi sejarah dalam naskah-naskah lain. Karena
seperti yang pernah saya katakan, bahwa kita banyak memiliki versi sejarah. Karena kebiasaan masyarakat kita menuliskan sejarah itu dalam bentuk tembang, dalam bentuk pupuh, kemudian dalam bentuk cerita-cerita, bukan dalam bentuk seperti historiografi yang kita kenal dalam penulisan sejarah modern. Jadi makanya versi sejarahnya lain-lain. Kalau di sini Sunan Gunung Jati itu anaknya Maulana Ishak yang bernama Abdul Qadir. Nama aslinya adalah Abdul Qadir. Masih sepupunya Sunan Ampel. Dan dia belajar ketika Maulana Ishak ini meninggal, kemudian belajar kepada Sunan Ampel. Lah Maulana Ishak ini punya anak yang bernama Raden Paku. Jadi Raden Paku ini kan anak dari istrinya Raja Blambangan, Menak Sembayu, yang bernama Sekardadu. Jadi Menak Sembayu ini pernah mengadakan sayembara, barang siapa yang menyembuhkan anak yang bernama Sekardadu, maka dia akan dikawinkan sekaligus mendapatkan separuh dari kekuasaannya. Kemudian ternyata yang bisa menyembuhkan adalah Maulana Ishak. Tetapi kemudian Maulana Ishak ini diusir oleh Raja Blambangan atau Menak Sembayu dan pulang lagi ke tanah Malaya, ke Aceh. Ke Pasai, bukan Malaya, ke Pasai, Aceh. Karena tidak berhasil mengajak Menak Sembayu masuk Islam. Ini versi yang ada di sini. Jadi Abdul Qadir itu nama asli dari Sunan Gunung Jati. Kalau saya baca dalam Serat Mertasinga misalnya, atau yang masyhur itu, Sunan Gunung Jati itu anak dari Sultan Hud. Sultan Hud itu raja di Bani Israel. Masih keturunan Yahudi lah kira-kira. Yang mana Sultan Hud ini anak dari Raja Odara. Ini naskah Mertasinga ya. Raja Odara adalah Raja Mesir. Dan masih keturunan Kanjeng Nabi memang. Masih syarif. Masih sayyid. Salah satu sayyid. Karena ke atasnya ya ke atasnya sampai Kanjeng Nabi. Ini dalam Serat Mertasinga. Jadi putra dari Sultan Hud, yang kemudian Sultan Hud ini menikah dengan Sultan Hud ini kemudian menikah dengan Nyai Rara Santang. Iya, Syarifah Mudaib. Iya, Nyai Rara Santang atau yang kita kenal dengan Syarifah Mudaib. Jadi kemudian Raja Hud ini menikah dengan Nyi Rara Santang atau yang kita kenal dengan Syarifah Mudaib. Syarifah Mudaib ini adalah anak dari Raja Pajajaran yang bernama Sultan Raja Prabu Siliwangi. Raja Prabu Siliwangi. Jadi masih bernama Prabu Siliwangi, punya anak namanya Rara Santang dan Kian Santang ya. Laki-laki dan perempuan, yang keduanya masuk Islam. 3 anaknya 3. Nah dari Rara Santang ini kemudian menikah dengan Sultan Hud. Ini bapaknya dari Sunan Gunung Jati. Jadi masih keturunan. Sunan Gunung Jati ini keturunan Jawa, Sunda, dengan keturunan Arab Timur Tengah, Bani Israel, Raja Hud. Ini dalam Serat Mertasinga. Dalam Serat Purwakacarubanagari, Sunan Gunung Jati ini anak dari Raja Abdullah. Dari Mesir juga. Dari Raja Abdullah yang Ali Murtado kalau nggak salah. Yang mana Ali Nur Alim ini ya, bukan Ali Murtado. Ali Nur Alim ini adalah penguasa Mesir. Penguasa provinsi, kalau sekarang ini provinsi Ismailiyah yang ada di Mesir. Dia memiliki anak Raja Abdullah. Kemudian Raja Abdullah ini ke Jawa dan menikahi Syarifah Mudaib atau Rara Santang, anak dari Prabu Siliwangi.
Nah, ini kan versi sejarahnya berbeda-beda. Meskipun sama-sama menyebut bahwa Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatillah ini masih keturunan Sayyid, baik melalui jalur Raden Maulana Ishak, kemudian ke atasnya sampai Jumadil Kubro dan sampai Fatimah dan Nabi Muhammad SAW. Tetapi saya nggak tahu ini siapa Syekh Mbah Fadl ini mengambil versi sejarah yang mana, karena ini yang populer bahwa Sunan Gunung Jati ini masih keturunan dari Raja Mesir atau Raja Bani Israel, yang kemudian Sayyid Abdullah, Raja Abdullah atau Raja Hud ini ke Cirebon karena dia pertama merantau ke belajar tarekat Sadziliyah, Syataria, sampai kemudian ke Pasai bertemu dengan seorang guru yang bernama Maulana Ishak. Jadi bukan bapaknya tapi gurunya. Kalau dalam versi yang lain, Maulana Ishak ini guru dari Sunan Gunung Jati. Dari situ kemudian ke Jawa dan menetap di Cirebon, kawin dengan penguasa Cirebon yang masih keturunan dari Raja Pajajaran. Walam yaljal yad'u an-nas ila dinil Islam fadakhala fihi katsirun minan nas wa man lam yadkhul minhum kharaja ilal ghabah wal badiyah khaufa minad dukhul fihi. Jadi setelah Abdul Qadir, ya kita ikuti saja versi yang ini ya. Setelah Gunung Jati menjadi penguasa di Cirebon, kemudian melakukan dakwah dan islamisasi. Walam yazal yad'u an-nas ila dinil Islam, mengajak orang-orang Cirebon dan sekitarnya, Pasundan ini untuk memeluk Islam. Fadakhala fihi katsirun minan nas, dan banyak sekali yang memeluk Islam. Wa man lam yadkhul minhum kharaja ilal ghabah wal badiyah. Orang yang tidak mau memeluk Islam itu memilih mengungsi, memilih pergi ke lembah, ke gunung, jadi ke jadi memilih pergi ya, khaufa minad dukhul fihi, karena dia takut dan tidak ingin memeluk Islam. Ini seperti cerita Raja Ucukumun. Raja Ucukumun ini kalau kita kenal sekarang itu keturunan Baduy ya, Baduy dalam itu, Baduy yang ada di Banten itu kan karena mereka tidak mau memeluk Islam. Jadi Sunan Gunung Jati ini selain menaklukkan Jayakarta juga kan menaklukkan Banten. Kemudian kawin dengan anak penguasa Banten dan melahirkan Sultan Hasanuddin. Nah, keturunan Raja Banten yang tidak mau memeluk Islam ini kemudian memilih keluar dari istana dan mengambil tempat di Baduy ini. Ceritanya begitu. Wali Said Abdul Qadir waladani zakarun ismuhu Abdul Jalil wa unsa ismuhu Sofiyah. Lah, Abdul Qadir atau Sunan Gunung Jati ini memiliki 2 orang anak. Yang pertama bernama Abdul Jalil, yang kedua perempuan bernama Sufiyah. Hadza makana min amri Sayyid Abdul Qadir. Ini adalah cerita dari Abdul Qadir atau Sunan Gunung Jati. Jadi kalau dalam kitab ini Sunan Gunung Jati itu termasuk sepupunya Sunan Ampel. Dan kelihatannya jeda masanya ini kalau dilihat di sini tidak begitu, umurnya itu tidak begitu selang lama ya. Kalau dalam naskah-naskah yang lain Sunan Gunung Jati ini lebih muda karena murid dari Sunan Ampel. Kemudian menikah dengan anak-anaknya itu, nanti menikah dengan anaknya Raden Fatah dan lain-lain. Wa fi dzalikal waqti jaa ila jazirati Jawa salah satu rijalin minal Arab bin ahlil Yaman. Nah, ini ada cerita plot yang lain, cerita yang lain ya. Suatu waktu datang ke Jazirah Jawa, ke Pulau Jawa, 3 orang lelaki dari Arab min ahlil Yaman, 3 orang santri dari Yaman.
wa hum min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu masih keturunan Rasulullah, masih Habib lah kalau sekarang itu. Ismu ahadihim as-Sayyid Muhsin wa tsani as-Sayyid Ahmad wa tsalih Khalifatu Husain. Yang namanya ketiga orang ini, yang pertama namanya Sayyid Muhsin, kedua Sayyid Ahmad, dan Khalifah Husain. Ketiga-tiganya adalah masih keturunan Rasulullah dari Yaman. Faja'u ila Ampel. Mereka datang ke Ampel, wa dakhalu ala Sayyid Rahmat. Kemudian menghadap Sayyid Rahmat, wasallamu alaihi farudda alaihim assalam. Mereka mengucapkan salam, kemudian dijawab oleh Sayyid Rahmat. Fasalahum an asma'ihim wa an hajatihim. Kemudian Sayyid Rahmat menanyakan nama dan keperluannya. Faqala as-Sayyid Muhsin. Kemudian Sayyid Muhsin berkata, ana Muhsinun wa hadza akhi ismuhu Khalifah Husain wa hadza ismuhu Ahmad. Nama saya, kemudian memperkenalkan diri ya, nama saya Muhsin dan ini adalah saudaraku bernama Khalifah Husain, wa hadza ismuhu Ahmad, dan bernama Ahmad. Ji'na minal Yaman ilaika linata'allama minka ulum syariah. Kami sengaja datang dari Yaman untuk belajar ilmu syariat, untuk nyantri, kata mereka, nyantri kepada sampean, kepada Sunan Ampel. Wat tariqah wal haqiqah, belajar ilmu syariat, tarikat, juga hakikat, tasawuf. Nah, jadi orang dari Yaman juga belajarnya ke Sunan Ampel, ke Jawa. Ini berarti pengaruh dari Sunan Ampel ini sampai ke mancanegara. So, tiga orang sayyid ini belajarnya, nyantrinya sama Sunan Ampel. Beda ya dengan sekarang ya. Santri-santri sekarang nyantrinya ke Yaman, ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Syria. Kalau dulu orang-orang Nusantara justru menjadi guru dari orang-orang yang ada di Timur Tengah. Ya contohnya Sayyid Rahmat ini memiliki 3 orang santri dari Yaman, 3 orang habaib. Belajar ilmu syariat, tauriqat, dan hakikat. Seperti yang saya ceritakan pada episode sebelumnya, bahwa syariat dan hakikat adalah 2 dimensi dalam agama. Yang pertama dimensi eksoteris, zohir, syariat, makanya ana nahkumu bidzahir. Dalam fikih itu kan jargonnya begitu, ana nahkumu bidzahir, wallahu yatawallas sarair gitu. Jadi saya hanya menghukumi zohirnya saja. Adapun rahasia, sesuatu yang ada di dalam, itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bernama hakikat, ilmu hakikat atau tasawuf, yaitu dimensi esoteris di dalam agama. Jadi ada dimensi batin dan ada dimensi lahir. Jembatan antara dimensi lahir dan dimensi batin ini adalah thariqah. Dari tarikat atau jalan itu, salik seorang pejalan spiritual itu adalah untuk migrasi spiritual dari eksoteris menuju esoteris, dari dunia zahir kepada dunia batin. Karena syariat itu zahir. Misalnya begini, rukun puasa itu tidak makan, tidak minum, juga tidak melakukan hubungan badan. Itu mubtilatis shaum. Jadi sesuatu yang membatalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ya selagi tidak makan, tidak minum, ya sudah dihukumi puasa. Terlepas dari orang tersebut misalnya dia perilakunya tidak baik, itu bukan urusan fikih. Fikih itu ya hanya mengurusi dimensi zahir saja. Orang berpuasa misalnya, orang sholat misalnya, takbir, ruku, sujud, julus, baina sajadah dan lain-lain, selagi menetapi syaratnya, terlepas dari sholatnya dia khusyuk atau tidak, itu bukan urusan fikih. Misalnya ketika dia sholat pikirannya kemana-mana, itu fikih tidak. Yang mengurusi hal-hal yang bersifat batiniah itu adalah tasawuf. Kalau misalnya
kita ingin suci lahir dan batin, maka ya harus menggabungkan antara dimensi eksoteris dengan dimensi esoteris di dalam agama. Dohir dan batin, syariat dan hakikat harus seimbang. Nah, jembatannya adalah melalui torikoh. Ya, torikohnya macam-macam. Ada torikoh-torikoh yang muktabar yang kita kenal, misalnya torikoh melalui Syadziliyah, Naksabandiyah, Syatariyah, dan lain-lain lah. Alawiyah, dan itu torikoh. Atau torikoh itu ta'allum juga, ta'allumul ilmi, belajar ilmu agama juga termasuk torikoh. Makanya ketika saya mondok dulu diajari, sudah kamu jangan macem-macem dulu, belajar saja yang mempeng, belajar saja yang tekun, yang serius, fokus, itulah torikohnya. Jadi belajar ilmu agama juga adalah bagian dari torikoh, jembatan keledai menuju ke hakikoh. Jadi 3 santri dari Yaman Habaib ini nyantrinya ke Sunan Ampel. Faqala Sayyid Rahmat, ya bunayya, innal ilma syadidun. Setelah ketiga orang ini menghadap Sayyid Rahmat, kemudian mereka menyatakan keinginannya untuk belajar ilmu syariat, torikoh, dan hakikat. Jawaban Sunan Ampel apa? Wahai anakku, innal ilma syadidun, bahwa ilmu itu berat. Ilmu itu berat sekali. Li'annahu idza lam ya'mal fihi fahuwa yajru ilal azab syadid. Karena apa berat? Karena kalau ilmu itu tidak diamalkan, maka balasannya adalah azab yang pedih. Orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, itu akan mendapatkan balasan yang pedih. Berbeda ya, orang bodoh, dia tidak dia mengamalkan, karena bodoh. Itu tidak seperti orang alim mengetahui tetapi dia beramal tidak sesuai dengan ilmunya, itu beda. Kalau orang bodoh masih wajar. Rufi'a ummati anil khata' wan nisyan. Jadi karena bodoh saja, karena lupa, karena kelupaan itu masih dimaklumi. Orang bodoh itu ketika melakukan kesalahan itu dalam tanda kutip masih ditoleransi. Ya karena dia bodoh, karena dia tidak mengerti. Berbeda dengan orang alim, orang pinter, tapi dia melakukan kesalahan, maka itu azabnya akan pedih. Makanya kata Sunan Ampel, annal ilma syadidun, bahwa ilmu itu berat sekali. Karena ada PR dari seorang yang alim, dia harus mengamalkan ilmunya. Baik mengamalkan untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Jadi apalagi untuk orang lain, pertama yang harus diamalkan adalah mengamalkan pada diri kita sendiri. Faqala Sayyid Muhsin, narju min fadlillahi alaina wa min barakati du'aik lana wa du'ai abaina an nuqawwiya 'alal amal bil ulumi ma'al ikhlas. Kemudian Sayyid Muhsin menjawab atau mengatakan kepada Raden Rahmat, Sunan Ampel, narju min fadlillahi alaina. Saya semata-mata mengharapkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, wa min barokati du'aika, dan barokah dari doa panjenengan dan doa dari kakek-kakek bapak-bapak kita. Jadi ya sudahlah, meskipun berat, kira-kira begitulah. Kita berharap ada keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada fadl dari Allah, dan kita berharap juga mendapatkan doa dari nenek moyang kita, dari panjenengan gitu. Sehingga sesuatu yang berat itu akan menjadi ringan. An-nuqawwi al-amal, agar kita bisa atau kita kuat menjalankan tuntutan atau menjalankan apa yang kita ketahui itu, mengamalkan ilmu itu ma'al ikhlas, dengan disertai ikhlas. Fata'allamu minhu tilkal ulum wa lazamu ala khidmatihi wa ta'atihi wa amilu bima
asyara ilaihi hatta soru min auliya'illahi ta'ala. Kemudian mereka belajar dan walazamu ala khidmatihi, mereka khidmah, membantu gurunya Sunan Ampel, kemudian taat mentaati, wa amilu bima asyara ilaihi, dan mengamalkan apa yang diperintahkan, apa yang diisyarahkan kepada mereka, hatta soru min auliya'illahi ta'ala, sehingga mereka menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala, min auliya'illahi ta'ala. Jadi wali itu kadang anaknya menjadi wali, kalau tidak ya murid-muridnya menjadi wali. Seperti Sunan Ampel ini kan punya anak nanti kelak menjadi wali, yaitu Sunan Bonang. Dan banyak murid-muridnya yang menjadi wali. Muridnya Sunan Giri. Kalau di sini Sunan Gunung Jati. Aulia di tanah Jawa ini hampir seluruhnya adalah murid-murid dari Sunan Ampel. Terutama murid dalam ilmu syariah, thariqah, dan hakikat. Sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali dalam episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, Lantara Media. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Saya Jamaluddin Muhammad. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.